Perkenalkan, nama saya Cornelia Catherine Case. Saya akan menjelaskan materi bab 7 yang berjudul Aku Menyesal dan Bertobat. Bacaan Alkitab dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19a. Pengantar, hidup sebagai manusia baru tentu membutuhkan perjuangan karena begitu banyak godaan dan tantangan duniawi yang hendak menarik kita kembali ke pola hidup manusia lama yang membuat kita jatuh dalam dosa. Namun, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kita sering kali jatuh bangun dalam dosa. Oleh sebab itu, kita terus dipanggil untuk melakukan pertobatan. Pertobatan kita tentu berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Teks Alkitab yang menjadi dasar atau panduan untuk memahami arti bertobat adalah Kisah Para Rasul 9-1-19a. Peserta didik perlu memahami bahwa sebagai seorang pemimpin, Saulus melakukan banyak kejahatan kepada umat Allah. Namun, setelah bertobat, ia justru menjadi pemberita Injil ke beberapa wilayah atau kota. Pertobatan Saulus memberi dampak yang sangat besar bagi penyebaran Injil di sekitarnya. Guru diharapkan dapat menolong peserta didik untuk mengenal beberapa kisah pertobatan yang ada di sekitarnya. Guru juga dapat menceritakan pengalaman pertobatan yang ia alami atau orang lain yang dikenalnya. Pengalaman pertobatan yang diceritakan oleh guru sangat penting untuk membantu peserta didik memahami arti dan makna pertobatan para pengikut Kristus. Uraian materi. Bertobat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan yang salah dan sebagainya. Arti kedua adalah kembali kepada Tuhan atau agama jalan yang benar. Di dalam bahasa asli Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, kata yang digunakan untuk istilah bertobat atau pertobatan adalah metanoe dan metanoia. Dalam Perjanjian Baru ditemukan 34 kali kata metanoe menyesal atau bertobat, dan 22 kali kata metanoia pertobatan. Salah satu ayat yang menggunakan kata metanoia adalah Kisah Para Rasul, jam 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Bertobat biasanya identik dengan kesalahan. Seseorang yang bertobat berarti sebelumnya ia telah melakukan kesalahan. Lalu ia mengakui atau menyesali kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya tersebut. Pertobatan yang Tuhan ingin kita lakukan itu tidak bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pertobatan itu pun bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat simpat atau demi mencapai suatu tujuan tertentu. Pertobatan yang sebenarnya itu muncul ketika kita sungguh-sungguh mendengar kehendak Tuhan, kita menyadari dengan sepenuh hati, dan mau melakukannya dengan penuh komitmen. Saulus nama Yahudi. Sesudah bertobat, ia memakai nama Yunaninya. Paulus berasal dari kota Tarses. Sebelum percaya kepada Yesus Kristus, ia adalah seorang Farisi, yaitu orang Yahudi yang sangat ketat berpegang pada hukum Taurat. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, ia sangat membenci pengikut Kristus. Ia kemudian menghadap Imam Besar Kayafas Kis 4:6 untuk meminta surat kuasa karena ia hendak ke Damsyik untuk menangkap para pengikut Yesus. Damsyik merupakan salah satu kota tertua di kawasan Timur Dekat pada masa Saulus. Damsyik adalah pusat perdagangan yang besar di antara Palestina dan wilayah-wilayah lainnya di kawasan Laut Tengah. Saulus mengetahui bahwa jika ia tidak menghentikan orang-orang Kristen, Injil akan makin mudah tersebar kemana-mana. Saulus berencana menangkap para pengikut Kristus yang mengikuti jalan Tuhan. 2. Jalan Tuhan yang dimaksud menunjuk pada keyakinan yang dipeluk oleh orang-orang yang telah menjadi pengikut Kristus. Perjumpaan Saulus dengan Allah yang hadir melalui simbol cahaya yang memancar dari langit dan suara membuat kehidupan Saulus berubah total. Ia yang semula pergi ke Damsyik untuk mengejar dan menangkap para pengikut Kristus, kini menjadi pembawa kabar baik bagi banyak orang. Suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" 3. Memperlihatkan bahwa apa yang Saulus lakukan kepada para pengikut Kristus juga dirasakan oleh Kristus. Hal ini makin ditegaskan ketika suara itu mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." 5. Pernyataan ini mengingatkan kita pada Matius 25:40 yang mengatakan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Setelah bertobat, Saulus menggunakan nama Yunaninya, Paulus, sebab ia akan banyak melayani di wilayah orang-orang non-Yahudi. Nama Paulus sangat familiar di telinga orang yang mendiami wilayah kerajaan Romawi. Ia melakukan 3 kali perjalanan penginjilan untuk memberitakan Injil ke seluruh kerajaan Romawi. Ia menulis 13 surat dalam Perjanjian Baru. Pada akhir hidupnya, ia dianiaya, dirajam, dilempari batu, dicambuki, ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, dan dihukum mati karena imannya kepada Yesus Kristus. Kesimpulan, pertobatan adalah proses penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Secara umum, pertobatan berarti menyesal atas kesalahan dan memiliki komitmen untuk memperbaikinya serta kembali kepada jalan Tuhan. Dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, istilah pertobatan berasal dari kata Yunani metanoe dan metanoe yang menggambarkan perubahan pikiran dan hati yang mendalam, yang kemudian menghasilkan perubahan hidup. Pertobatan bukan sekadar penyesalan sesaat, melainkan keputusan sadar dan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan setiap hari. Pertobatan yang sejati muncul ketika seseorang sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, menyadari dosanya, dan merespons dengan tindakan nyata untuk meninggalkan kehidupan lama dan menjalani hidup baru dalam Kristus. Seperti yang dialami oleh Saulus dalam Kisah Para Rasul 9, pertobatan membawa transformasi yang nyata dan berdampak bagi diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Dd.